Jordan Chen, saya dari 11M1. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya tentang desain grafis dan estetika desain grafis. Jadi di sini desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan disampaikan. Bidang ini melibati proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Terus sejarahnya itu tidak sejarah desain grafis tidak dapat dilepas dari sejarah perkembangan seni rupa. Ya kan ada kaitannya. Karena produk komunikasi visual tertua yang pernah ditemukan adalah lukisan gua di Lascaux, Prancis, yang diperkirakan berasal dari 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Simbol-simbol ini berbentuk ideogram ini kemudian berkembang menjadi aksara yang pada masanya modern ini rutin digunakan di layar. Selanjutnya, batasan media. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah. Seiring perkembangannya pemikiran tentang desain grafis bisa diterapkan sebagai sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Keterampilannya ada banyak. Seni visual, yaitu ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah tipografi dan digital imaging. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf secara umum, kerning atau jarak dua huruf yang spesifik, dan leading atau jarak antar baris. Terus selanjutnya tata letak. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen atau konten yang ada pada sebuah halaman seperti penempatan gambar pada teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan sebagainya. Tata letak pada sebuah media cetak yang baik akan menambah kenyamanan pembacanya. Terus selanjutnya desain interaksi. Sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak atau antarmuka pengguna grafis atau APG, atau kepanjangannya adalah Graphical User Interface atau singkatannya GUI, dan tampilan halaman web. Terus selanjutnya adalah peralatan di desain grafis. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran atau ide. Di samping teknologi atau komputer, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Pada pertengahan tahun 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis perkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer penciptaan game 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak yang perubahan tipografi dan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Selanjutnya adalah jenis desain grafis. Yang pertama, desain grafis identitas visual.
Sistem identitas visual adalah suatu sistem komunikasi visual yang membentuk identitas dari suatu perusahaan, lembaga maupun produk. Identitas visual ini sering digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa yang sama dengan milik pesaing sehingga konsumer akan dengan mudah mengidentifikasi suatu merek hanya dengan melihat sebagian dari tampilan visualnya. Jadi jika Anda membuat suatu merek produk, Anda sebaiknya melirik orang yang berfokus pada bidang ini. Yang kedua, desain antarmuka atau user interface. Desain antarmuka atau UI adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. UI mencakup semua hal yang berinteraksi dengan pengguna layar, keyboard, dan mouse. Selanjutnya adalah yang ketiga, desain grafis pemasaran dan periklanan. Suatu perusahaan dengan produk agar dikenal oleh masyarakat bergantung pada upaya pemasaran dan periklanan. Terus yang keempat adalah publikasi. Publikasi adalah bagian dalam industri desain grafis yang berkomunikasi dengan masyarakat melalui distribusi publik. Mereka sering disebut sebagai industri media cetak. Selanjutnya aja lah. Terus selanjutnya pengertian estetika. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera, atau tes. Dalam proses Munro mengatakan bahwa estetika adalah cara merespon terhadap stimuli, terutama lewat persepsi indera. Tetapi juga dikaitkan dengan proses kejiwaan seperti asosiasi, pemahaman, imajinasi, dan proses. Ilmu estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang kita sebut keindahan. Yang terakhir, tugas masing-masing bagian tersebut menurut Kotler adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pemasaran bertugas merencanakan dan memasarkan produk-produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, bagaimana keuangan bertugas menentukan anggaran produksi dan yang fleksibel sesuai kebutuhan dan penetapan harga produk desain berdasarkan pasar yang dibantu dengan berbagai pemasaran. Saya Jordan Chen, sampai sini saja. Terima kasih.